Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Activity Daily Living atau Bina Diri untuk anak dengan kelainan majemuk. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh anggota kelompok kami yaitu Syam Rizky. Nah, selanjutnya itu adalah keterampilan bina diri. Nah, saat melakukan keterampilan bina diri, itu diawali dengan identifikasi dan juga asesmen. Kemudian, itu disesuaikan dengan materi yang akan diberikan dengan kemampuan siswa tersebut. Nah, pada keterampilan bina diri, itu yang pertama ada kegiatan merawat diri. Nah, jadi menurut Amin, kemampuan merawat diri itu bertujuan untuk mampu hidup mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan mempunyai rasa tanggung jawab. Nah, pada merawat diri itu perlu diajarkan seperti mengenal alat makan, itu mengenal seperti sendok, garpu, gelas, piring, dan lain-lain. Nah, lalu kebutuhan mengurus dirinya itu seperti bagaimana cara anak berpakaian, bagaimana cara anak memasang sepatu, dan lain-lain. Lalu perlu diajarkan juga untuk menolong diri, misalnya menolong diri ini dari bahaya. Nah, lalu selanjutnya itu kebutuhan beradaptasi dengan lingkungan, contohnya dengan teman sebayanya. Yang kedua itu adalah pelaksanaan program bina diri. Nah, jadi pada pelaksanaan program bina diri itu yang pertama itu melakukan tes asesmen. Nah, jadi ini berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi siswa. Dari hasil asesmen itu tentunya akan memberikan gambaran yang jelas mengenai hambatan yang dialami oleh anak. Lalu yang kedua itu pelaksanaan program bina dirinya. Nah, ini seperti pelaksanaan merawat diri, menolong diri ini dari menolong diri dari bahaya, lalu berkomunikasi ini baik secara lisan, isyarat, tulisan, ataupun gambar. Lalu kemampuan ia beradaptasi dengan lingkungannya, beradaptasi dengan keluarga, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu adalah pengawasan dan penilaian program bina diri. Nah, yang pertama kita bahas dulu mengenai pengawasan. Jadi, pada pengawasan ada beberapa langkah pengawasan yang dilakukan. Itu yang pertama, itu menentukan standar. Penentu standar itu menjadi patokan keberhasilan dan kegagalan pada suatu kegiatan. Yang kedua, itu adalah pengukuran. Yang ketiga, itu membandingkan hasil pengukuran. Yang keempat itu adalah perbaikan. Nah, yang selanjutnya itu penilaiannya. Nah, jadi penilaian ini yang pertama itu mengacu pada kemampuan peserta didik. Nah, yang kedua itu berkelanjutan. Nah, ini seperti pemberian tugas dan ulangan. Lalu yang ketiga itu didaktis. Nah, didaktis ini alat penilaian itu harus dirancang dengan baik. Lalu yang keempat menggali informasi. Nah, jadi pada menggali informasi ini penilaian yang baik harus dapat memberikan informasi yang cukup baik bagi guru. Lalu yang kelima itu adalah melihat yang benar dan salah. Jadi kita perlunya melakukan analisis pada penilaian seperti itu.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh program Activity Daily Living atau bina diri anak dengan kelainan majemuk. Konsistensi dan ketertiban kelas sangat penting dalam pengaturan pendidikan bagi siswa tunaganda. Siswa melakukan kegiatan yang dimulai dari tugas yang diletakkan di tempat tertentu dan urutan tertentu. Misalnya, sebagai siswa anak tunaganda bisa mendekati rak khusus berisi benda-benda yang mewakili kegiatan yang akan dilakukan selama 1 hari. Sebuah sendok dapat juga digunakan untuk menunjukkan makanan dan sarapan. Ada juga item sikat gigi yang bisa menunjukkan bahwa siswa perlu menyikat gigi setelah sarapan. Nah, dalam mengajarkan kemandirian anak sendiri, selain komunikasi menjadi sangat penting dalam menyampaikan pesan dan menjadi bagian dari proses pembelajaran. Penting activity daily living. Beberapa model komunikasi dari Dave Libs antara lain seperti yang diungkapkan oleh Mills bahwa mode komunikasi pada tunaganda antara lain yaitu yang pertama ada penggunaan sistem pendengaran melalui alat bantu dengar atau sight, misalnya menulis dengan cetakan besar. Yang kedua ada tanda tactile berupa penggunaan bahasa isyarat atau alfabet manual seperti alfabet manual Amerika untuk tunaganda, tunanetra dan tunarungu, yang juga dikenal dengan penggunaan 2 tangan dengan tactile atau modifikasi visual. Yang ketiga, interpreting service, menggunakan interpreter bahasa isyarat atau membantu komunikasi. Yang keempat, ada menggunakan perangkat komunikasi seperti teletouch atau sebuah tulisan braille manual. Yang kelima, ada membaca braille. Yang keenam, ada large print reading. Yang ketujuh, ada kartu komunikasi tactile. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika materi yang kami sampaikan kurang lengkap. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.